Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, ada 4 anak-anak pemberani bernama Maya, Raffi, Ali, dan Nia. Mereka selalu penasaran tentang apa yang ada di puncak pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Suatu hari, mereka memutuskan untuk melakukan petualangan ke puncak gunung. Dengan membawa bekal dan semangat yang tinggi, mereka melintasi hutan yang rimbun dan menyeberangi sungai yang berliku. Di tengah perjalanan, mereka menemui sebuah gua misterius. Dengan penuh keberanian, mereka memutuskan untuk menjelajahi gua tersebut. Di dalam gua, mereka menemukan petunjuk-petunjuk kuno tentang harta tersembunyi di puncak gunung. Petualangan mereka penuh dengan rintangan, mulai dari melintasi jembatan gantung yang goyah hingga menghadapi hewan-hewan liar di pegunungan. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, mereka tiba di puncak gunung. Di sana, mereka menemukan harta karun berupa permata indah dan pemandangan spektakuler yang memukau. Di sebuah hutan, terdapat seorang penebang pohon bernama Arjit. Sehari-hari dia bekerja untuk menebang pohon, tapi setelah ditebang, Arjit menanam tunas pohon yang baru sehingga pohon di hutan tetap terjaga. Suatu hari, kapak Arjit terjatuh di sungai. Dia sangat panik, sebab kapak itu adalah warisan dari ayahnya. Tiba-tiba datanglah seorang peri bernama Perigeia. Dia melihat Arjit sedang panik lalu dia bertanya, "Ada apa Pak? Kenapa kamu terlihat sedih?" "Kapak warisan ayahku terjatuh di sungai. Bagaimana aku bisa menebang pohon lagi?" jawab Arjit sambil terisak. Lalu, Perigeia memperlihat sebuah kapak berlian dan bertanya, "Pak, apa ini kapakmu?" Arjit hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian Perigeia memperlihatkan sebuah kapak emas dan bertanya lagi, "Apa ini kapakmu, Pak?" "Bukan, ini bukan punyaku," jawab Arjit. Sekali lagi Perigeia memperlihatkan kapak tua dan usang, lalu bertanya, "Pak, apa ini punyamu?" Dengan semangat Arjit menjawab, "Iya, ini punyaku." Lalu Perigeia memberikan ketiga kapak itu pada Arjit sambil berkata, "Karena kamu jujur, akan aku berikan ketiga kapak ini." "Wah, terima kasih Perigeia," ucap Arjit kegirangan. Di suatu hari yang penuh misteri, seorang penjelajah bernama Alex memutuskan untuk mengeksplorasi hutan terlarang yang konon dihuni oleh makhluk mistis. Dengan langkah penuh ketegangan ia tetap melanjutkan perjalanan menelusuri hutan yang gelap. Namun, apa yang ditemuinya ia merasa ada makhluk lain yang sedang berjalan dengannya. Dengan penuh rasa takut ia tetap melanjutkan perjalanannya karena ia yakin di balik hutan terlarang ini pasti akan ada sesuatu yang menakjubkan. Dengan penuh keyakinan dan ketakutan setelah ia melewati hutan terlarang yang mencekam, akhirnya ia bertemu dengan suatu tempat yang mungkin orang lain tidak akan percaya dengan keindahan yang Alex lihat hari ini. Ternyata hutan terlarang yang konon menakutkan menyimpan keindahan yang luar biasa. Marco dan Isabella adalah teman sejak kecil. Mereka hidup di pesisir kota Pasangkayu. Mereka sering berbagi petualangan di pantai, merencanakan impian mereka, dan mereka sangat bahagia. Namun suatu hari Isabella merasakan kesepian. Dia mempunyai keinginan untuk menjelajahi dunia. Dengan rasa yang sedih, Marco terpaksa mendukung impian itu, dan mereka berjanji untuk tetap saling memberi kabar. Pada saat perpisahan, Marco berikan kalung keluarganya sebagai simbol persahabatan mereka. Beberapa tahun kemudian, Isabella kembali menemui Marco. Namun kebahagiaan Marco tiba-tiba hilang, perasaannya hancur, karena sudah begitu lama ia merindukan Isabella. Namun apa yang terjadi? Berita sedih datang, Isabella menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Beberapa bulan telah berlalu, Marco selalu mendampingi Isabella dalam masa-masa terakhirnya di dunia. Tepat hari itu, hari di mana Marco ingin mengungkapkan perasaan cintanya kepada Isabella, yang selama ini ia pendam. Namun takdir berkata lain, Isabella telah dipanggil sang kuasa untuk pergi terlebih dulu. Kepergian Isabella membuat Marco sangat merasa terpukul dan ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, karena gagal menjaga Isabella. Kini Marco hidup dalam penyesalan setiap hari.